Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Perkenalkan, nama saya Sinta Nurrahma dari Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya. Pada hari ini, saya akan membahas mengenai ilmu asbab an-nuzul. Sebelumnya, apakah kalian mengetahui apa itu ilmu asbab an-nuzul? Mari kita bahas bersama-sama. Sebelum kita membahas definisi atau arti dari asbab an-nuzul, mari kita mempelajari terlebih dahulu apa itu ilmu asbab an-nuzul. Ilmu asbab an-nuzul ialah ilmu Al-Quran yang membahas mengenai latar belakang atau sebab-sebab suatu atau beberapa ayat Al-Quran diturunkan. Pada umumnya, asbab an-nuzul memudahkan para mufasir untuk menemukan tafsir dan pemahaman suatu ayat dari balik kisah diturunkannya ayat tersebut. Selain itu, ada juga yang memahami ilmu ini untuk menetapkan hukum dari hikmah di balik kisah diturunkannya suatu ayat-ayat Al-Quran. Berikut ini arti dari asbab an-nuzul sendiri. Definisi asbab an-nuzul secara etimologi atau secara bahasa terdiri dari dua kata. Yang pertama asbab, bentuk jamak dari asbabah yang artinya sebab-sebab. Kemudian yang kata yang kedua ialah nuzul yang artinya turun. Kemudian definisi asbab an-nuzul secara terminologi atau istilah ialah suatu peristiwa yang menyebabkan turunnya ayat-ayat Al-Quran untuk menerangkan status hukum baik berupa peristiwa atau pertanyaan. Setelah kita mempelajari definisi asbab an-nuzul secara etimologi atau secara bahasa dan secara terminologi atau secara istilah, selanjutnya ialah kita akan membahas definisi asbab an-nuzul menurut para tokoh-tokoh. Yang pertama ialah menurut Az-Zarqani. Asbab an-nuzul menurut Az-Zarqani ialah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang fungsinya sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Menurut As-Sabuni, asbab an-nuzul memiliki arti peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat, mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Itu tadi beberapa definisi dari asbab an-nuzul. Selanjutnya, kita akan membahas tentang macam-macam asbab an-nuzul. Apa saja sih macam-macam dari asbab an-nuzul? Nah, ini yang pertama dilihat dari sudut pandang redaksinya yang digunakan dalam riwayat asbab an-nuzul. Yang pertama ialah sharih atau fashionable atau jelas. Yang artinya ialah ungkapan dalam riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbab an-nuzulnya. Yang kedua ialah muhtamilah atau masih kemungkinan atau belum pasti. Artinya ialah ungkapan dalam riwayat yang belum dipastikan asbab an-nuzulnya karena masih adanya keraguan. Selanjutnya, macam-macam asbab an-nuzul dilihat dari sudut pandang jumlah sebab dan ayat yang turun dibedakan menjadi dua, yakni yang pertama ta'addud al-asbab wa al-nazil wahid, yang artinya beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Yang kedua ialah ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid, yang artinya beberapa sebab yang melatar belakangi beberapa ayat atau wahyu. Setelah kita membahas tentang macam-macam asbab an-nuzul, selanjutnya kita akan membahas mengenai redaksi asbab an-nuzul.
Redaksi yang menjelaskan asbab an-nuzul terkadang berupa pernyataan tegas mengenai sebab dan pernyataan yang hanya mengandung kemungkinan mengenainya. Seperti bentuk pertamanya, redaksinya ialah jika perawi mengatakan, asbab an-nuzul ayat ini adalah begini, atau menggunakan fa ta'qibiyah, kira-kira seperti maka yang menunjukkan urutan peristiwa, yang dirangkai dengan kata turunlah ayat. Sesudah ia menyebutkan peristiwa atau pertanyaan. Contohnya, ia mengatakan hadatsa kaza, telah terjadi peristiwa begini. Kemudian yang bentuk kedua, redaksinya ialah yang menerangkan asbab an-nuzul hanya sekedar menjelaskan kandungan hukum ayat, yaitu apabila perawi mengatakan nazalat hadihi la ayatu fi kada, yang artinya ayat ini turun mengenai ini. Teman-teman, pembahasan yang terakhir ialah manfaat ilmu asbab an-nuzul. Apa aja sih ketika kita sudah mempelajari suatu ilmu asbab an-nuzul, apa saja manfaatnya bagi kita? Yang pertama ialah mengatasi keraguan ayat yang diduga mengandung pengertian umum. Yang kedua, mengkhususkan hukum yang terkandung dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, memudahkan kita dalam memahami dan menghafalkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, mengidentifikasi pelaku yang menyebabkan ayat Al-Quran tersebut turun. Dan yang terakhir, yang kelima ialah mengetahui bentuk hikmah rahasia yang terkandung dalam hukum. Tidak hanya 5 saja sih, masih banyak manfaat dari kita mempelajari ilmu asbab an-nuzul. Alhamdulillah, kita sudah membahas tentang ilmu asbab an-nuzul, mulai dari definisi atau pengertiannya, kemudian macam-macamnya, redaksinya, dan manfaatnya mempelajari ilmu asbab an-nuzul. Baik, saya kira hanya ini yang dapat saya sampaikan tentang pembahasan ilmu asbab an-nuzul. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semuanya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.